Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al-masyayikh, ulama anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, kasepuhan yang dimuliakan, pejabat pemerintah yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Bapak Haji Agus Bastian SDMM, Bupati Purworejo. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau Purworejo makin religius, makin damai, makin makmur, makin sejahtera, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Khusus kepada beliau Bapak Bupati Purworejo kita doakan mudah-mudahan termasuk ahli surga. Sebab kalau saya ditanya orang segini banyak yang kumpul, ini siapa yang paling susah masuk surga? Jawaban saya adalah satu, yang paling tinggi jabatannya. Dua, yang paling banyak ngomongnya. Siapa? Ya penceramah. Maka kalau tadi beliau mengkalkulasi 1,5 jam saya sama dengan 6 bulan beliau, kalau memang itu benar, sesungguhnya itu adalah kompensasi masuk neraka. Tolong nanti dikoreksi Pak Bupati ke Kabak Kesra, sudah setara dengan 6 bulan pendapatan penjenengan apa belum? Kalau memang benar-benar setara, insya Allah periode berikutnya enteng, jaminan jadi bupati lagi. Tapi kalau ternyata belum setara 6 bulan, ya mungkin turun level jadi ketua RT. Pak Sekda beserta Ibu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purworejo, hadir Pak Kapolres, Pak Wakapolres, Pak Kasdim 0708, apal diapal sih, Ketua, Wakil, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, bersama seluruh pejabat yang hadir, kesuwen dihitung siji-siji, para camat, para kepala desa se-Kabupaten Purworejo, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah sekalian, peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak harus dilaksanakan di bulan Rabiul Awal. Menurut saya seharusnya peringatan Maulid Nabi itu dilaksanakan setiap hari agar kita diingatkan kembali dan diingatkan kembali kepada cermin agung kita yang merupakan tuntunan dalam kehidupan kita. Pertimbangan kedua, kenapa peringatan Maulid Nabi harus setiap hari? Supaya penceramah laris. Rasulullah itu jaraknya dengan kita sangat jauh, hampir 15 abad. Kita itu jauh dari Rasulullah. Rasulullah ibarat mata air yang sangat bersih, jernih, bening. Sedangkan kita ibarat sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara, airnya keruh karena lumpur, kotor karena sampah. Bahasa Inggrisnya the butter. Bahkan mohon maaf, ada yang nggak sekedar sungai kecil tapi sudah jadi peceren, got, septic tank, comberan. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk sekerap mungkin kita mendekat ke sumber mata air untuk mencari kejernihan, untuk mencari kebeningan. Kalau nggak bisa, setidaknya kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih terjaga kebersihannya, agar kita mendapatkan minuman. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nggak bisa mendekat ke sumber mata air, ya minimal kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, agar kita mendapatkan kebersihan air tadi. Siapa sungai-sungai besar yang airnya masih bersih? Para ulama, para kiai yang membimbing kita menuju tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting jamaah sekalian, karena akhir-akhir ini mulai ada kelompok-kelompok yang anti kiai, anti ulama. Katanya apa? Kiai juga manusia, ulama juga manusia. Yang bilang genderuwo ya siapa? Apa-apa harus langsung Rasulullah, harus langsung Rasulullah. Dan saya batin, dan dapuramu itu ketemu Rasulullah ya kapan? Tanpa para kiai, tanpa para ulama, kita nggak kenal Rasulullah, kita nggak bisa sampai kepada Rasulullah. Betul? Sekarang mulai ada kelompok-kelompok yang anti kitab kuning. Itu juga karangan manusia. Yang bilang karangan demit ya siapa? Langsung Al-Quran, langsung hadis. Mohon maaf. Padahal orang-orang sekelas kita kalau langsung memahami dari Al-Quran dan hadis, kayaknya utekmu kuwi padha karo utekku, ora tekan, tanpa piranti yang jangkep, tanpa alat-alat untuk memahami yang komprehensif yang lengkap, kita nggak akan mampu. Mohon maaf. Maka adanya kitab-kitab kuning karangan para ulama itu sudah merupakan penjabaran secara rinci dan detail dari Al-Quran dan hadis, sehingga kita mudah memahami sekaligus mengamalkan. Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah. Ibarat minum jamu campur madu, itu sudah diperes, sudah disaring, dikemas rapi, kita tinggal ngelek. Itu loh. Gak mau kitab kuning, gak mau kiai, apa-apa langsung Al-Quran, langsung hadis. Itu ibarat mau minum madu
kepingin ngombe madu langsung nyesep dari silitnya tawon. Ya abuh cangkemmu. Kita bukan kelasnya gitu loh. Maka kembali saya bertegas, peringatan Maulid Nabi itu sesering mungkin agar kita terus bisa belajar dari cermin agung kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang harus kita contoh dan kita teladani dari Rasulullah? Jelas semuanya tahu akhlaknya, karakternya, perilakunya, kepribadiannya, bukan hanya sekedar penampilan luarnya. Ini yang banyak disalahpahami. Halo. Lantas apa akhlaknya Rasulullah? Jamaah sekalian, dalam petikan hadis riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Sekali lagi, yang kita contoh dan kita teladani adalah akhlak, kepribadian, perilaku, karakter, bukan cuma penampilan luar. Ini sekarang kan banyak orang yang nirunya cuma penampilan luar. Jenggoten, oke. Memang Rasulullah memelihara jenggot dan itu sunnah, muttafaq alaih, sunnah memang memelihara jenggot. Tapi kalau bagi kita orang Indonesia kan ya lihat-lihat, pantas apa enggak? Orang Arab itu memang jenggotnya tebel. Kalau dipelihara, dirawat, dirapikan, makin ganteng, makin keren, makin gentle, kelihatan gagah. Lihat jenggotmu mek 12 lembar. Didawake kena angin malah kok mobat kabeh gak karo-karo. Guyoke wong. Ini contoh sederhana pernah saya sampaikan dalam hal berkorban. Rasulullah menyembelih onta. Iya, emang binatang di Arab yang paling gede, dagingnya paling banyak dan halal itu onta. Ini artinya instruksi kepada seluruh umat dalam berkorban di daerahmu itu usahakan yang paling afdal ya binatang yang paling besar, dagingnya paling banyak dan halal. Kalau di Purworejo ya sapi, cari kerbau saja sekarang udah sulit. Jangan maksa. Nah, Rasulullah itu kan onta yang disembelih. Maka saya pengen cari yang afdal, harus nyembelih onta. Akhirnya wong Purworejo maksa, metenten kudu onta, nyembelih onta temen mesti dipenjara sampai. Tangkap polisi. Dan dapat onta dari mana kalau nggak nyuri dari kebun binatang? Gini loh, Islam itu memang dari Arab, tapi Islam nggak harus ke Arab-Araban semua. Kita bisa berislam ala Indonesia. Rasulullah memang bersabda, "Uhibbul arabiyyata li thalathin, bi anni wulidtu fil Arab, li anna lughatal Qur'an lughatal arabiyyah, wa li anna lughata ahli jannah lughatal arabiyyah." Orang ngerti ya wes. Mulai dulu yang nggak ngerti kok. Loh, aku mencintai Arab karena 3 hal kata Rasulullah. 1, aku dilahirkan di Arab, maka aku mencintai Arab. Bahasa Al-Quran bahasa Arab, bahasa ahli surga bahasa Arab. Ini pelajaran luar biasa bagi kita bangsa Indonesia. Juga harus kita tanamkan prinsip seperti ini. Aku mencintai Indonesia karena aku dilahirkan di Indonesia, maka mencintai Indonesia adalah bagian dari ibadah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampai menyatakan hubbul watan minal iman. Maka mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu jihad terbesar di negeri ini. Jangan salah namanya. Halo. Rasulullah pakaiannya kok jubah. Ini bukti bahwa Rasulullah menghargai budaya lokal. Undang-undang dalam berpakaian itu 1, nutup aurat, 2, sopan. Soal model terserah, yang penting nutup aurat dan sopan. Karena orang Arab itu budaya
jubah dan sorban, Rasulullah sangat menghargai, sehingga Rasulullah pakai jubah bersorban. Tapi perlu diingat jemaah sekalian, yang pakai jubah dan bersorban bukan cuma Rasulullah. Abu Jahal yo pakai jubah, pakai sorban. Abu Lahab yo berjubah, pakai sorban. Bedanya apa? Beda. Berjubah, pakai sorban, wajahnya cerah, indah, penuh senyum, menawan, bersahabat. Rasulullah jubahan, sorbanan, wajahnya kereng, angker, betutut, nyaprut, kemaruk. Abu Jahal misalnya sampai yang niru pakai jubah boleh, bagus. Sholat Jumatan pakai jubah, sip. Sholat jamaah pakai jubah, sip. Menek klopo jubah. Urung entuk klopo muloro bledos karung. Coba kalau Anda teliti Al-Qur'an, mulai pertama suratul Fatihah sampai terakhir minal jinnati wan nas, tidak akan Anda dapati satu ayat pun, bahkan satu lafaz pun yang memuji tentang kegantengan Rasulullah. Gak ada. Padahal Rasulullah itu ganteng, sempurna, tampan luar biasa. Rasulullah itu ganteng, tampan, gagah, keren, sempurna. Loh, katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf memang ganteng, tapi orang masih bisa mensifati kegantengannya Nabi Yusuf, masih bisa memandang kegantengannya Nabi Yusuf. Matanya begini, alisnya begini, wajahnya begini, masih bisa. Tapi kalau Rasulullah, tak seorang pun yang bisa mensifati, karena nggak mampu menatap wajah Rasulullah, saking ganteng. Nabi Yusuf itu umpama rembulan, kan orang masih bisa menikmati indahnya rembulan. Rasulullah itu matahari, srengenge, orang nggak akan kuat, matamu tidak akan mampu. Siapa ngomong matamu dulu? Tidak akan mampu memandang matahari itu kegantengan Rasulullah. Gantengnya Rasulullah itu sempurna, indah. Kalau bahasa Arabnya jamal. Makanya ada nasyid, oh ya jamal, ya jamal. Indah. Indah itu hampir semakna dengan adil. Apa adil itu? Takrifnya, definisinya, wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Kalau peci saya pakai di kepala, ini adil. Umpama peci ini saya taruh di dengkul, dolim namanya. Nah, indah seperti itu. Sesuatu yang pas berada di tempatnya, itu indah. Payudara indah kalau dia berada di tempatnya, dada kanan dan kiri perempuan. Misalnya payudara itu tempatnya di batuk sini, nggak indah. Mulu atau mata indah kalau tepat berada di tempatnya. Misalnya mata ini terlalu dekat dengan telinga, tidak indah itu. Jadi indah itu proporsional, pas sekali. Itu Rasulullah. Maka diriwayatkan Rasulullah itu kalau lagi jalan bareng dengan sahabat yang terkenal tinggi seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Rasulullah nggak kalah jangkung, masih lebih gagah Rasulullah. Kalau lagi jalan dengan sahabat yang terkenal pendek seperti Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah nggak terlalu kelihatan jangkung. Memang mukjizat, udah ganteng luar biasa. Tapi Al-Quran nggak ada yang memuji tentang kegantengan Rasulullah. Tidak ada satu ayat pun yang memuji tentang nasabnya Rasulullah. Padahal nasab Rasulullah adalah nasab yang terbaik sejagat raya.
Tidak ada satu ayat pun yang memuji tentang kepintaran Rasulullah, kepandaian Rasulullah, padahal keilmuan Rasulullah sempurna. Yang akan Anda jumpai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Jemaah sekalian, kalau kita umat Rasulullah, maka nilai kita bukan dari tampang. Andaikan nilai manusia dari gantengnya, gak lebur. Wajahmu pas-pasan. Bukan dari kecantikannya, bukan dari bodinya. Sorry, maka ibu kalau dikasih bodi agak bagus, wajah agak cantik, jangan kentir. Mentang-mentang bodinya apik, wajahnya ayu, masya Allah, lembah putih, jentik. Kayak si repek, gopek. Ditanya baik-baik sama teman, harus nanti mbak, nggak level. Bukan itu kok. Juga bukan dari nasab keturunan, juga bukan dari kekayaan, juga bukan dari jabatan duniawi. Dikira kalau jabatannya paling tinggi bupati terus mesti derajatnya paling tinggi. Enggak. Bupati jabatan apa? Makanya aku mulai dulu ditawari gak pernah mau. Mending kayak gini, renes. Ya, kalau di forum kayak gini, kiai ketemu sama bupati, kiai nyangoni bupati, gak ada undang-undangnya. Gak diatur dalam perda manapun. Tapi kalau bupati nambahin sangu ke kiai, wajib. Kalau ingin terpilih kembali. Apalagi tadi beliau sendiri sudah mengkalkulasi 6 bulan kerja. Kayak gitu ibu ya jangan mudah percaya. Kadang 2 bulan kalau lagi dapat proyek teken tok neret. Ini gak konangan KPK. Oh sekarang harus ekstra hati-hati Pak Bupati. Kadang-kadang bupatinya nggak tahu apa-apa, terjebak sayang sama anak buahnya yang pengkhianat itu. Tahu-tahu bupatinya diciduk, OTT, operasi tangkap tangan. Padahal bupatinya nggak apa-apa. Anak buahnya sih udah kurang ajar. Makanya cari anak buah yang benar. Ada anak buah itu kalau di depan siap bapak, tapi nikung dari belakang. Sama Kapolres juga gitu. Dikira kalau di depan beliau siap komandan, mesti patuh. Enggak, kadang-kadang minggato tak genteni. Izin komandan. Saya itu biasa ngejoloki polisi. Wong di pundaknya udah bintang 2, bintang 3 aja tak gojloki, apalagi baru melatih 2. Omongannya ini lagi seret. Allahumma sholli ala Muhammad. Nilai kita juga bukan dari kekayaan. Andaikan nilai manusia dari kekayaan, yang paling tinggi derajatnya koron dong. Ngono rata-rata do pengen sugih. Dikira kalau kaya udah terhormat. Enggak. Kaya nggak jadi alamat orang baik. Miskin nggak jadi alamat orang jelek. Jangan salah ya, nanti saya sampaikan di belakang aja. Kalau di depan kurang asyik. Nah, nilai kita dari akhlak. Apa akhlaknya Rasulullah? Al-Quran minimal kita kalau belum bisa jadi pengamal yang benar, tukang syuting sampean tuh kelemon tunggu diprotes loh, yang belakang tuh pengen melihat saya, gak pengen melihat gegermu.
Bisa dilanjut? Belum bisa jadi penghayat, minimal pembaca Al-Quran, ahli membaca Al-Quran. Di antara kehebatan orang yang ahli membaca Al-Quran, dikatakan ahli itu kulino ya. Apa kulino itu ya? Kalau bahasa Jawa ya tukang moco Al-Quran. Kayak tukang itu ya kulino, tukang sapu mergo kulinonya, tukang bangunan kulino gawe bangunan, tukang rasan-rasan ya kayak gitu. Lah dibilang ahli baca Quran, tukang baca Quran itu menurut para ulama setidaknya tiap hari baca Al-Quran 100 ayat. Nah ini salah satu keistimewaannya ya. Ada kiai itu bermimpi, mimpi ketemu sama Allah 99 kali. Ini nggak orang sembarangan mimpi ketemu sama Allah. Sampeyan juga bisa mimpi, tapi ya ketemu luwak, ketemu garangan, ketemu cempeng. Kemudian mimpi itu kan nyari setelan sendiri-sendiri. Kalau hati lagi kotor ya mimpi ketemu genderuwo ya kayak gitu. Ini kiai mimpi ketemu Allah 99 kali. Kiai siapa? Kiai Ahmad Ibnu Hambal yang dikenal dengan nama Imam Hambali. Hebat Imam Hambali itu, sampai Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, itu dalam fikihnya beliau mengikuti mazhab Hambali. Ya imam mazhab 4 itu ya top semua, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tapi ketika wafat yang paling banyak mengiring jenazahnya itu Imam Hambali. Sampean nggak pasti kenal Imam Hambali, nggak akrab sampean. Ya karena orang Indonesia ini mayoritas kan ikut mazhab Syafi'i. Oke. Nah, Imam Hambali itu mimpi ketemu Allah 99 kali, tapi nggak ngomong apa-apa. Akhirnya terus ngancam, saya udah mimpi 99 kali ketemu Allah, nggak ngomong apa-apa. Nanti kalau ditakdir mimpi lagi, saya mau nanya, dua rencana betul ditakdir mimpi kembali ketemu sama Allah, berarti untuk yang ke-100 kali. Beliau kemudian bertanya, bima taqarrabal mutaqarribuna ahabba ilaika ya Rabb? Gak ngerti ya wes. Dengan apa seorang hamba bisa mendekat kepadamu pakai cara yang paling kau sukai wahai Allah? Allah menjawab, biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran hamba menjadi dekat dengan aku dan aku suka. Imam Hambali bertanya lagi, bifahmin au bi ghairi fahmin, baca Qurannya harus paham atau nggak paham nggak apa-apa? Allah menjawab, bifahmin au bi ghairi fahmin, baik paham artinya maupun nggak paham artinya, no problem, nggak masalah. Ora opo-opo, bahasa Inggrisnya no what kan orang kan no, opo kan gua, dan orang opo-opo yang no buat. Iki mungkin yang jaga nih wong Purworejo, saya kira-kira orang pati paham maknane Al-Quran. Paham ataupun nggak paham, sama Al-Quran dibaca bisa menjadi sarana mendekat kepada Allah, dan itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baca Quran itu nggak paham maknanya nggak apa-apa. Anjene wong maca Quran ki ana sing maca Quran angen-angen sak maknane, ana sing maca Quran angen-angen sak mangane. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Soto ora kon yo. Aku jenenge maca Quran angen-angen sak mangane. Gak paham gak apa-apa, terus baca Quran. Kayak ngaji ya. Ngaji itu nggak paham yang disampaikan penceramah, nggak masalah. Pokok ngaji terus, ada pengajian berangkat, ada pengajian berangkat. Nggak paham apa yang disampaikan penceramah, nggak masalah. Pokok wayahe wong guyu, melok guyu. Dan nanti selesai baru nanya, apa sing diguyu mangke? Mesti barokah. Sama
Zikir nggak ngerti artinya, nggak apa-apa, terus zikir. Ada istighosa, ikut. Nggak ngerti artinya, ora apa-apa, melu. Jangankan sampean yang mimpin istighosa itu kadang-kadang orang ngerti artinya. Ngapunten Kiai, ngapunten. Gelo-gelo ya ora karuan. Bismillahirrahmanirrahim. La yashrafu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasruqul khaira illallah. Artinya apa, Mbak? Raro. Zikir orang ngerti artinya, orang apa-apa. Ngertimu ora penting. Sing penting ngertine sing mbok zikiri sapa? Gusti Allah. Yang kita zikiri udah ngerti. Asal kita nyebut, zikir itu kan nyebut. Asal kita zikir nyebut, Allah tahu dah. Udah kamu sampean mlebu restoran, diaturi daftar menu, makanan ini, minuman ini. Penasaran, ini kok ada minuman es mego mendung. Apa ini? Nggak ngerti es mego mendung itu jenis minuman apa. Zikir sebutan ke pelayan, Mbak, es mego mendung. Padahal nggak ngerti namanya. Tunggu 5 menit datang itu esnya. Paham? Sampai ya Allah latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul 'aziz. Nggak ngerti artinya. Datang yang kamu inginkan. Allah tahu yang terbaik buat kamu. Understand? Kayak sholawatan, terus sholawat terus, gemakan sholawat terus, nggak tahu maknanya, nggak apa-apa, sholawat terus pasti dapat syafaat Rasulullah SAW. Dikira mereka ini tahu artinya yang menang gaya netok, kate ditambahin puisi. Getar sing diterjemah ana sing ora pas lah terjemah. Gue lah nyontek teko ngendi. Lu enggak apa-apa, enggak ngerti artinya enggak apa-apa, teruskan bersolawat, terus bersolawat. Kadang mentok gayane tok. Ekspresine koyo menjiwai. Kan penampilan acting. Aku ora iso mikir mau acting. Raqqat 'aina ya syaitan. Artinya apa, Mas? Mbah. Tapi kan ini. Wa liqaimata zarfata 'ishqan. Maknanya apa? Fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan sholli ala Muhammad. Wes, saya tahu diri. Ini pasti banyak yang tertegun. Enak banget suara. Saya tahu diri. Saya nggak mau masuk ke wilayah mereka. Wilayah saya diceramah, wilayah mereka melantunkan nasyid. Kalau saya masuk ke wilayah mereka nggak laku. Saya tahu diri. Maka tadi bupati sambutan tak tunggu keluar dalilnya apa enggak. Kalau ternyata tadi dalam sambutan ada dalilnya, qala ta'ala qala nabi, tak tinggal mulih. Lo wilayah aku diserobot. Untung nggak ada dalil yang keluar, nggak jadi pulang. 6 bulan lewat nggak masalah. Harga diri bro. Wilayah saya mau diserobot. Saya juga nggak mau merecoki wilayah beliau. Paling bisanya saya kasih saran. Ada teritorialnya sendiri-sendiri. Nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Baca Quran nggak ngerti artinya nggak apa-apa, terus aja baca. Nanti difahamkan nama Allah. Percaya? Halo.
iki nek bahasa Indonesia terus koyo ono sing ora mudeng iki ngomong. Nek dicampur Jawa enggak apa-apa nggih? Sampeyan maca Al-Qur'an ora ngerti artine ora apa-apa, ora paham maknane ora apa-apa, terus wae lek maca, engko difahamke karo Gusti Allah. Kayak gini loh. Sampeyan itu orang Jawa, nggak ngerti bahasa Madura, tinggalnya di lingkungan Madura, diajak omong-omong sama orang Madura, mau saja, gembel terus karo wong Madura, nanti minimal paham karepe wong Madura, walaupun nggak bisa ngomong ke, tapi paham karepe. Saya ini nggak bisa bahasa Inggris, jujur, tapi sering diundang ceramah ke luar negeri. Gak percaya tantem nih. Buka YouTube, ketik Anwar Zahid Korea Selatan, metu. Nih mau ketik Agus Bastian Korea Selatan, gak ada. Pakai nih yo Anwar Zahid Hongkong, sak pirang-pirang. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Kalau di imigrasi, di luar negeri, komunikasi pakai bahasa Inggris. Padahal modal saya bahasa Inggrisnya cuma 2, yes sama no. Pokok gratis yes, bayar no. Saya nggak bisa ngomongin, tapi saya paham karepe. Baca Quran juga gitu. Kayak ibu punya bayi kecil, ya sesuai nek bayi itu kecil. Yang besar bapaknya. Terus bayi ini pun jenengan jak omong-omongan bu, jenengan paham karepe bayi mboten paham omongan bayi, gak apa-apa, gak paham ya wis, jak ngomong wae. Nanti lama-lama ibu paham karepe bayi, walaupun gak iso ngomongin, paham kok karepe. Dan itu terbukti. Bayi ditidurin malam, tengah malam terjaga, melek, nangis karo sikile mancal-mancal. Ibu paham karepe kok. Pipis iki anake mesti pipis iki. Makane ngelilit pipis kan. Berarti minta ganti popok. Begitu diganti popok, angler lah turu. Tanek, enggak lama ngelilir meneh. Sambil setengah, enggak bukan. Wong ini bayi kok. Bayi. Ya setengah nangis sambil nepuk-nepuk dadan. Apa. Mama, apa. Ibunya paham kok karepe. Ngelak ya sayang. Gansan. Sayang ngelak berarti njaluk pentil. Paham kok. Langsung dijukuke, diterogoh srok. Diodos srok, diuntir per. Itu anak jurusnya bro. Ora syukur njukuk. Jurusnya yang kelungguhi. Terogoh srok, diodos srok, untir per. Itu bayi nangis kayak apa kalau udah dijejeli pentil. Soalnya kuwi pengapesane. Apa wae nek wis kena pengapesane anteng. Tapi yang durung kena pengapesane ra iso mandeg. Kayak hidung dong keluar darah terus irung mili gede terus. Napa namanya cara mriki? Mimisen. Niku nek urung ketemu pengapesane ra iso mampet tok dijujuli kapas. Tetep mili gede, dikai gombal, tetep mili gede. Sampeyan pasangi baut ukuran pas. Set. Tetep mili gede. Mergo dudu pengapusane bareng ditempeli daun sirih, templeki godhong suruh plek-plek mampet. Iku pengapusan. Pengajian ana bayi nangis, karo ibune diseneni. Meneng ibu isin ngene iki. Ora meneng. Apa maneh nganggo dicethoti? Ayo meneng. Malah kanter. Pengen meneng jejeli pentil. Iku pengapusan. Ibu harus tahu dan itu juga berlaku untuk bapaknya. Bapak juga harus tahu pengapesan ibu-ibu, istri itu Pak. Halo, dengerin. Apalagi punya istri yang lumayan cerewet, ngomel, lewis kadung ngomel, orang iso mandek nek keturun tok. Kalau ketiduran berhenti dia. Wis keturun nih begitu bangun, iso nerus kemana?
Ya runtut judulnya podo. Wonten ibu-ibu sing ngoten niku. Niki wonge teko Pak, aku ngerti. Pokoke wonge pakai kerudung warnane kuning. Yang rasa. Kalau nggak ngomel nggak bisa berhenti. Bapak, istri itu kalau lagi ngomel terus dinasihati percuma Pak. Itu bukan kelemahan, bukan pengakusannya Pak. Apalagi didalili mendak Pak, dimarahi makin kenceng. Pengakusannya apa? Tempeli duit plek mingkem terus mundur alon-alon cerut sepi gak mau suara. Kayak istri kalau lagi marah Pak, istri lagi ngambek itu dari jalannya aja udah ketahuan. Perempuan itu kalau lagi ngambek jalannya itu ceringkut sentiet sentiet masuk kamar pintu tutup ngapain di dalam kamar mengkurep. Perempuan kalau lagi ngambek gayanya mesti mengkurep. Nah Bapak wong wedok kuwi lek wis mengkurep ngono Pak, cutik aneh-aneh. Walaupun dicutik pakai linggis tak kena apa maneh linggis mundip ngene. Nah pengen rumah nggak usah pakai nyuntik Pak, wes gendel ke duit wes saya nggak pinggirin pelak nggak usah ngomong, udah tinggal ke kamar tamu, ke ruang tamu, duduk aja ya, tunggu 15 menit kalau anu radon klemer lewat sampai gawe ngepah kopi ya tapi seringgut saya ini gawe teh kopi ya itu pengakusannya. Subhanallah, nyampe mana tadi ya? Orang yang baca Al-Quran itu sama dengan ngomong-ngomongan karo Gusti Allah. Man arada ayyadakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, hendaklah dia baca Al-Quran. Sopo sing kepingin omong-omongan karo Gusti Allah, maca Al-Quran. Maca Quran ini persasat omong-omongan karo Gusti Allah. Gaya banget wong iso omong-omongan karo Gusti Allah. Sampeyan lho iso omong-omongan karo bupati. Wis gaya sampeyan. Aku mau ketemu Pak Bupati. Ngobrol suwe mau. Gaya. Padahal baru bisa ngomong sama bupati. Bupati le pangkat apa? Ngono wis gaya sampean. Wis awanane. Nanti dikawal. Gopol pengen ra gelem gawa dhewe. Jaluk digawake asisten. Maaf, jaluk digawake asisten. Padahal pulpene bupati juga sampai sak kentol kok gede. Ya kan pernah saya sampaikan, orang itu makin tinggi jabatannya, makin kepleng, makin lemah. Masa corona aja nggak kuat? Dulu rumahnya waktu masih bribda ngangkat beras sekarung ya biasa. Sekarang begitu AKBP bawa tas nggak kuat, bawakan tas saya. Jadi mau nggak dhuwur pangkatnya, mau nggak keplek. Jadi lu kuat gini. Muka-muka kamu nggak pangkatmu. Ya Allah, lah orang kalau bisa omong-omong sama Allah, sering baca Al-Quran, sering omong-omongan sama Allah, berarti akrab sama Allah, orang dalam. Loh, siapa yang paling sering omong-omongan sama Pak Bupati? Berarti dia akrab sama Pak Bupati, orang deket Pak Bupati, orang dalam Pak Bupati, betul? Lah ini sering omong-omongan sama Allah, berarti orang deket Allah, orang dalam. Top. Makanya yang ahli baca Al-Quran besok hari kiamat nggak usah cari alamat surga. Kok begitu? Baru bangkit dari alam kubur sudah dijemput sama panitia, dibimbing menuju ke surga. Enak.
Kan kita nggak begitu pengalaman daerah sana. Udah ada yang jemput, enak banget. Sekarang pingin keluarganya bahagia apa enggak? Pengen keluarganya bahagia apa enggak? Perbanyak baca Al-Quran di rumah tangga. Apa hubungannya keluarga bahagia dengan baca Al-Quran? Jamaah sekalian, keluarga itu terdiri dari dua pilar utama, namanya suami istri. Nah, suami itu manusia, istri juga manusia. Jadi wong rumah tangga itu nggak toke wong ketemu wong. Kenapa nggih? Lah wong kuwi asline kuburan. Jadi yang ada di sini semua ini kuburan semua. Loh, nggak percaya? Wong itu kuburan. Jujur dijawab. Bapak Ibu pernah makan daging sapi apa enggak? Pernah. Berarti sudah pernah ada sapi mati dikubur di perut sampean. Cantik-cantik ternyata kuburan sapi. Pernah makan sate apa enggak? Sate kambing? Berarti wis tau ono wedhus mati dikubur nang weteng sampean. Ada tongkol dikubur ning weteng sampean. Bahkan sekarang ada orang tuh yang tekek, landa. Halo, kuburan ini, kuburan. Jadi suami istri itu kuburan ketemu sama kuburan. Makanya jangan heran kadang-kadang ngomong ketemu bojo iso wedi gira-gira. Pantes soalnya ketemu kuburan. Dong istri di rumah itu suami datang nggak seneng, malah penyakit wis teko. Begitu suami masuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paringi sabar Gusti, paringi sabar. Nggak heran karena memang ketemu apa? Kuburan. Ya Allah. Terus omong-omongan itu berarti kuburan, omong-omongan sama. Nah, terus makan bareng berarti kuburan, makan bareng kuburan. Masuk kamar berdua berarti kuburan, berduaan di kamar bersama kuburan. Habis itu terus kelon berarti kuburan ngeloni kuburan. Terus ngorek kelon suwe-suwe metu kuburan cilik. Nah, kuburan cilik ini udah gede terus dipindoni nek kelon terus metu kuburan cilik meneh. udah gede pindoni meneh nek kelon metu kuburan cilik meneh. Akhirnya rumah itu penuh dengan kuburan. Kadang satu rumah ada kuburan 10. Nah, kuburan itu punya watak angker. Angkernya kuburan akan hilang kalau dipakai baca Al-Quran. Nggak percaya? Cari daerah sekitar sini kuburan yang terkenal angker, kemudian pakai khatmil Quran, pakai bacaan Al-Quran. Nanti keangkerannya akan terkikis, lama-lama hilang. Orang yang tubuhnya itu kuburan. Maka dari bojomu pas nyaprut lambene linci metu kuburannya. Itu sering bacakan Al-Quran. Nggak salah, istri lagi marah disuwuk itu nggak salah. Nggak salah. Sialnya ngomel, laki-laki nggak pernah diem dulu, tunggu kalau dia tidur. Begitu tidur, oh pikir sebel bon-bonan nih. Engkau malah lampirin ini pelet gerandong minggat. Betul dong? Nah, ibu juga harus antisipasi. Kalau merasa siangnya habis ngomelin suami, siap-siap malamnya mesti disuwuk. Maka yang baik pura-pura tidur dulu. Begitu suami mengendap-endap, terus nah Rene pura-pura tidur. Suami aku begitu mau ditiup, gak mandi. Iya. Oke bupatimu 6 bulan kerja tenang. Selanjutnya mari kita merenungi tentang kehidupan. Ada sabda Rasulullah SAW yang unik. Ad-dunya la tasfu lil mu'min. Dunia ini gak bisa bening bagi orang mukmin. Dunia ini bagi orang mukmin keruh. Kenapa? Karena ternyata dunia ini tempatnya masalah. Hidup di dunia berarti hidup di dalam masalah. Jemaah sekalian, manusia hidup di dunia pasti selalu bermasalah. Saya sudah tahu kok dan sadar
Kalau malam ini yang saya hadapi adalah orang-orang yang bermasalah. Memang hidup di dunia ini hidup di dalam masalah. Lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain. Keluar dari satu masalah pasti masuk ke masalah yang lain. Maka kalau ada orang punya keinginan melarikan diri dari masalah, sesungguhnya dia nggak akan pernah bisa. Orang itu nggak akan pernah bisa melarikan diri dari masalah. Sesungguhnya orang itu hanya berpindah dari satu masalah menuju ke masalah yang lain. Karena memang dunia ini penuh dengan apa? Kurang semangat. Dunia ini penuh dengan apa? Maka ada orang nyari pekerjaan, berarti dia lagi nyari masalah. Ada orang bangun rumah, itu sesungguhnya dia bangun masalah. Beneran, rebutan bupati, itu berarti ya rebutan masalah. Bikin acara itu berarti bikin masalah. Sampai maaf, ono wong golek bojo, itu berarti golek masalah. Soalnya bojone pasti manusia yang ternyata golek bojo kuwi golek kanca sing bermasalah. Golek kanca kanggo ngadepi. Ayo semangat dong. Golek kanca kanggo ngatasi. Golek kanca kanggo nanggulangi. Akhirnya berharap bisa menikmati. Sampai Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Shahibul Hikam menyatakan la tastaghrib wuqu'al qadar ma dumta fi hadhihi dar. Anda jangan berharap hilangnya ruwetnya masalah selama Anda masih berada di bumi ini. Selama Anda masih hidup di dunia ini, jangan berharap hilangnya masalah. Nggak bisa. Bapak Ibu berharap kapan masalahku selesai? Nggak bisa. Masalah nggak akan selesai selama masih hidup. Kapan yo masalahku nang rampung? Orang bakal rampung masalahmu. Oh, mungkin Anda bisanya begini, kapan saya bisa menjawab masalah? Kapan saya bisa menikmati? Karena hidup ini masalah, kita ingin menikmati masalah, maka hidup harus diperjuangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut apa enggak ini? Laisal haya illa bil qital, tidak ada kehidupan tanpa perjuangan. Memang hidup selalu berjuang. Coba kita ingat-ingat, mulai dari kandungan sudah berjuang. Ibu yang mengandung, bahasa Inggrisnya the matern, itu berjuang, payah banget. Wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, derita di atas derita, sakit di atas sakit. Baru hamil muda kadang ngidamnya aneh-aneh, tengah malam pengen nyekel ndas, gendas sepur, mampu durian munak-munak, mampu minyak wangi muntah, mampu kelek malah seneng. Kandungan itu makin lama makin besar, makin berat, makin berat. Gak kena diselehke. Yo kok kena diselehke, lagi repot masak, selehke dhisik, rampung masak centelke meneh. Ora iso. Berjuang. Bayi yang dikandung juga berjuang. Berat itu perjuangan. Sampai akhirnya terlahir ke dunia dalam keadaan menangis. Di sini pernah ada bayi lahir langsung tertawa terbahak-bahak, bayi gendeng, pasti nangis. Kenapa? Karena dia udah merasa akan menghadapi perjuangan hidup yang sangat berat. Lahir gak bisa apa-apa, bisa apa-apa itu penuh perjuangan. Bayi bisa ngangkat kepala, berjuang. Bayi bisa tengkurap, berjuang. Bisa duduk, berjuang. Bisa merangkak, berjuang. Bisa terantanan, pokoknya terantanan gak ada bahasa Indonesia nih. Berjuang. Bisa jalan, bisa ngomong, berjuang. Penuh perjuangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup ini bermasalah. Kalau diperhatikan dari ucapan, dari sikap masyarakat Purworejo itu kayaknya nggak mau bermasalah, nggak mau repot, nggak mau kesulitan, betul? Maunya enak, seneng, urusannya lancar, segalanya mudah, betul? Ketara. Padahal sesungguhnya kalau mau jujur, masyarakat Purworejo itu sering merindukan masalah, sering berharap kesulitan. Kenapa demikian? Keindahan sebagai anugerah dari Allah hanya akan diberikan kepada manusia setelah manusia mampu melalui masalah demi masalah.
Kenikmatan hanya akan datang setelah manusia bisa melewati kesulitan demi kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada sulit, ada mudah. Berarti kata keo. Ono angel, ono gampang, ono rekoso, ono nikmat. Yen kepengin gampang, kudu gelem angel dhisik. Yen ora gelem angel, ora bakal ketemu gampang. Yen pengen nikmat, kudu gelem rekoso dhisik. Yen ora gelem rekoso, ora bakal ketemu nikmat. Makanya ono nyanyian kok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam itu pembodohan. Pembodohan. Anak masih kecil udah diajari bodoh, nggak bener. Di mana-mana bayi itu ya siang makan, siang mimik susu, malam ya tetap mimik. Kalau siang makan nasi, malam retekan gulai susu kuwi sapa? Kok direvisi lagu kayak gitu, direvisi. Itu nyindir bapak di hadapan anak, yaitu Pak Ani delalang tubuh-tubuh yang makan nasi kalau malam nyindir bapak di hadapan anak, direvisi. Pak Ani delalang tubuh-tubuh, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Ami belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu ngono. Ami belalang kupu-kupu, besok jadi bupati, sekarang nyangoni kiai dulu. Yo ono angine dhewe-dhewe lah. Nek meneng urusan ku ambek dene apa melu-melu. Itu urusanmu. Urusannya dewe-dewe kok. Udah. Orang itu sering merindukan masalah, sering berharap kesulitan. Karena kalau nggak ada kesulitan, nggak ada kenikmatan. Nek gak ono rekoso, gak ono nikmat. Halo. Coba gerak kayak gini, ongkep. Bahasa Inggrisnya kata Pak Bupati, the sumuk. Kepenak napa mboten? Boten. Tapi kapan jenengan bisa menikmati nikmate kipasan kalau jenengan nggak dikasih sumuk? Ayo pikiran dong. Ya karena dikasih sumuk kipasan jadi terasa nikmat. Ternyata sumuk adalah tangga untuk menuju nikmatnya kipasan. Suhu dingin, kedinginan sampai menggigil. Penak apa mboten? Mboten. Tapi kapan jenengan bisa ngerasakan nikmate nganggo jaket nek ora diparingi kademen? Kapan jenengan bisa ngerasakan nikmate kemulan nek ora diparingi kademen? Kapan jenengan bisa ngerasakan nikmate kelon? Nek jenengan ora diparingi kademen, ternyata kademen adalah tangga untuk menuju nikmate. Sing diapalke kelon. Boten luwe, perut lapar, penak napa mboten? Boten. Tapi jenengan boten bakal ngrasakno nikmate daharan andaikan madaran nggak diparingi luwe. Bayangke umpama madarane jenengan waret terus, makanan apapun nggak akan nikmat. Betul? Maka sesungguhnya jamaah sekalian, masalah, problem, kesulitan itu adalah nikmat. Ini mbok ora paham gitu ya. Masalah itu nikmat, kesulitan itu nikmat, repot itu nikmat, rintangan itu nikmat. Tapi khusus bagi orang cerdas. Orang cerdas itu bisa menikmati semua keadaan. Kapanpun orang cerdas selalu bahagia. Dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, orang cerdas selalu bahagia karena dia bisa menikmatinya. Orang cerdas begitu sumuk dinikmati sumuk itu dengan cara kipasan. Begitu kedinginan dinikmati kedinginan itu dengan cara lemes. Orang cerdas, makanya orang cerdas itu hidupnya selalu bahagia. Paham? Orang cerdas itu nggak pernah nggak bahagia. Dalam kondisi bagaimanapun dia bisa menikmati, maka dia selalu bahagia. Sebaliknya orang goblok itu orang yang nggak bisa menikmati keadaan. Maka tandanya orang goblok itu suka mengeluh, marah-marah,
nesuan, ngamuan. Kenapa? Karena dia nggak bisa menikmati sumuk, marah-marah. Yang awak pos kabeh diwowo-wowo. Kapan ngene iki udane? Gusti Allah dijang lali tenang. Kedinginan, marah-marah. Oh, ini diterus-terus kayak modiar tenang. Makanya kalau ada orang suka marah, bahasa Jawanya ngamuan, itu tandanya orang kok nyaut nggih. Ono wong lanang kok ngamuan kuwi tandane wong lanang. Banter ya ono wong lanang kok ngamuan kuwi tandane wong lanang. Ono wong wadon kok ngamuan kuwi tandane wong wadon. Camat kok ngamuan tandane camat. Kapolres kok ngamuan kuwi tandane kapolres. Bukan saya loh. Ini saya nggak berani. Nggak berani. Deminya, makanya kalau beliau Pak Bupati nggak pernah marah-marah, jarang marah-marah. Menghadapi apapun nyantai. Kenapa? Ya karena dinikmati ya. Anak-anak alhamdulillah, dinikmati. Orang cerdas sih selalu menikmati keadaan. Kalau orang bodoh selalu marah-marah. Kenapa? Dia nggak bisa menikmati keadaan. Maaf ya, agar lebih komunikatif, tak kasih gambaran dulu ya, untuk meningkatkan IQ-mu yang agak on gitu. Ini gambaran saja, simpel, sederhana. Kalau saya tanya nanti tolong dijawab. Oke? Semuanya konsentrasi, semuanya fokus. Ibu, perhatikan kata-kata aku, jangan terpesona memandang wajah aku. Kan ada yang dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku, malah ngebayangin. Noleh bayar dia kurang bener Pak. Dan dia ya aku tadi bujine wong kuwi. Ada yang kayak gitu. Pokoknya dari tadi dia natap memandang aku tuh kayak gimana gitu Pak. Tatapan mata aku kalau begitu ketemu sama tatapan mata dia aku kayak enggak kuat. Makanya aku kadang salah tingkah. Itu pas mata aku tatapan sama mata dia. Memancing konsentrasimu sayang. Misalnya Anda Bapak Ibu punya radio, terus pengen muter radio itu di TikTok nih nang stop kontak, terus di tombol power itu, kamu nih, diambil lagi apanya, kabel juga ngomong-ngomong, dicokin nih, ini stop kontak, diputar, gelombangnya diputar, dilihat ya putar, jujur Anda kalau punya radio kayak gitu sama gue radio model itu sama apa kayak berarti udah sampein goblok. Radio bosok ya banteng aja tutui dibanteng mergo sampean nek sampean cerdas gak kira banting-banting. Radio rusak dinikmati. Caranya gimana? Dandani, orang iso dandake. Dilihat klep-klep, apa nih yo kok grobok. Walah lah kabel iki solderane ngecur, cari solder, disolder. Ces, klep, itu tercetek. Kok saya krek ini. Dilihat melek. Oh bener. Iki sebelah kabel cilik iki yo gak nyambung solderane ngecur, solder. Klep. Akhirnya diputar celek. Saudara dimanapun bisa menangkap suara kami. Yes, nikmat. Makanya maaf ya, wong tua yang goblok punya anak nakal pasti marah-marah. Anaknya dimarahin, anaknya ditutui cetok. Anaknya digelundung ke, dikopiok nang jeding, ditekuk-tekuk, nek perlu dicepet ke lawang. Ada nggak orang tua yang suka mukulin anak? Anak ditutuki rumangsane anak nakalnya kurang tutuan ngono. Itu tandane wong tua kok. Adik-adik sing isih ngelek. Dadi ora nopo ora ono masalah kok ibumu nesu-nesu ngamuk-ngamuk. Lewat ngarepe sret, ibu goblok. Ini ijazah saya untuk seluruh anak Indonesia. Biar orang tua itu nggak suka marah-marah ke anak. Bapak nggak ada alasan, nggak ada apa, marah-marah, datang marah.
adik tolong lewat depan bapaknya ya. Bapak goblok lari bro. Pelajaran buat orang tua. Halo, itu orang tua goblok. Kalau orang tua cerdas, punya anak nakal, gak akan marah, dinikmati. Apa bisa anak nakal dinikmati? Bisa dong, orang cerdas. Gimana? Ya cari solusi lah. Baca buku yang terkait parenting, pendidikan anak, baca kitab, cari referensi, sowan kiai, minta berkah, minta doa. Akhirnya sama kiai dikasih ijazah. Ini dipikirkan, ini dibaca untuk anak kamu. Kalau malam jangan lupa sholat, mendoakan anak. Tadinya nggak doyan sholat malam, gara-gara punya anak nakal, jadi rajin sholat malam, jadi deket sama Allah, seneng dinikmati. Aku biyen ora doyan tahajud, mergo duwe anak nakal, malah sregep tahajud. Terima kasih anak nakalku. Paham betul? Paham betul? Bapak Bupati mohon izin, ini warga jenengan minta tambahan waktu. Berarti kita lembur Bapak ya. Lemburan itu kan ada prediksinya sendiri, ada kalkulasinya sendiri lah. Udah lemburan, kalau tadi 6 bulan berarti sekarang jadi 9 bulan. Manusia itu kayaknya kepengen mudah, segala sesuatu gampang urusan, padahal andai kan dibikin gampang semuanya nggak nikmat. Kalau urusan itu terlalu gampang malah nggak nikmat. Contoh mas, misalnya main bola bal-balan gitu, nah musuh sampean lawan tanding sampean ngajaknya gampang-gampangan, silakan mas bolanya ditendang, nggak saya gantung kok, teman-teman udah saya kasih tahu semua nggak boleh merebut bola, kipernya udah saya WA, tak suruh nyingkir dari gawang, monggo balai dipun tendang. Sampai main bal-balan yang musuh ngajak gampang menurut seneng gak? Ya ora penak, gak nikmat. Nikmatnya main bola itu kalau sampean disulit-sulit, dipersulit, dihalangi, dirintangi, lagi bawa bola, ditrepel, digiring, direbut sama musuh, diteklin, jedek, guling sampean. Tangi cerekal, bola yang dibawa musuh, uber, kejar, rebut, kena sampean, digiring, disengklang musuh meneh, seret, gelundung sampean. Tangi meneh, bola dibawa musuh, kejar, akhirnya sama rebut kena, bisa melewati 3 lawan, berliku-liku, mendekati kotak penalti, tendang, jepret. Itu baru nikmat. Makanya pemain bola kalau bisa ngegolin, masya Allah, gulung-gulung, yes, karena dia habis merasakan kesulitan terus berhasil. Itu nikmatnya luar biasa, subhanallah. Sampai seperti yang di belakang saya ini, sulit ingin memandang wajah saya, sampai berjubel-jubel di sana nggak lega, dia nggak terima, harus deket, rela di belakang meskipun hanya melihat punggung. Maka begitu saya tolehkan wajah saya, ini Pak Bupati, kalau kampanye dibikin acara kayak gini 5 kali Purworejo selesai. Yang penting kontraknya jelas dan yang didatangkan juga harus jelas punya magnet. Nek model kan ceramah dewi ya gak payu. Lagi contoh, orang itu kalau terlalu muda gak enak, gak nikmat. Ibu misalnya lagi ke pasar, ibu dengerin aku dong sayang, suami kamu aja jangan panggil saya. Gini, denger saya, denger. Udah dong say. Saya itu kalau sini sayang, sana Saiton. Ngelihatnya aja beda. Jujur ya, saya itu kalau lagi ngelihat ke sebelah sini terang, jelas, terang. Begitu noleh ke sini, bleren. Ada deket tengah lampu, tapi gak cetok.
Ini kak belakang gak kudu. Ya emang sih fansnya Anwar Zaid kan semua kalangan. Makasih semuanya, I love you. Ibu misalnya ibu lagi ke pasar, begitu masuk pasar ngelihat ada kerudung bagus banget, ibu udah lama kepingin kerudung kayak gitu, sampai masuk impian kalau bui kepingin kerudung kayak gitu, akhirnya nanya ke penjualnya, kok penjualnya gampang banget ditawar. Bu, kerudung niki regine pinten? Sing ndi mbak? Sing niki lho bu, orang atau sewu mbak, angsal dinyang, angsal monggo pulau yang 1.000 angsal bu, angsal monggo gampang banget, pulau yang meleh 50.000 angsal bu, angsal monggo dipundhut. Umpami pulau yang meleh kali 2.000 angsal bu, angsal malah bingung sama iki barang rombengan apa colongan. Gak nikmat itu kalau penjenengan berhasil mendapatkan kerudung itu melalui proses tawar menawar yang alot, pertentangan akhirnya kena lah, ini nikmat. Begitu melihat kerudung langsung nanya penjualnya, bu, kerudung ini regine pinten? Sing endi mbak? Sing niku lho bu, iki mau model anyar mbak, keluaran terbaru sing digawe artis-artis saiki ku lho mbak, larang iki mbak. Pinten bu? 300.000. Kok larang bu? Lah iya aku harus ngomong larang tuh mbak, pancen kayaknya apik modelnya barang anyar. Gak apa-apa sama dompet sih, tak sama dompet kayaknya apik kok mbak. Akhirnya sampean nyentuh dompet tambah seneng, pancen bagus banget, malah seneng. Angsal dinyang bu, angsal tapi kudu dicocok regane. Nek cocok regane ora apa-apa, sampean nyang pira? Umpami kula nyang 150.000 pripun bu? Yo gak entuk mbak, sepurane wong kulaane wae ra entuk semono kok. Lah nek 150 terus gak boleh melu sapa? Kan kayane bakal ngono. Oh sampai yang seneng akhirnya naikin tawaran. Kalau yang 200.000 nggih urung entuk mbak, tenang sepurane. Aku lek njupuk batu ku ora oke kok mbak, aku njupuk batu sithik sampeyan kok mlakune. Sampeyan ora percaya, sampeyan takon dhisik nang ngene toko-toko liyane gedung sing kaya iki. Kaine kaya iki mereke barang lho ya, aja nganti keliru sampeyan. Nek entuk rego semono gorene tak kulake. Urung entuk mbak, tenang urung entuk sepurane. Aku ngapet dadi mung sithik kok mbak. Oh sampeyan seneng, akhirnya mau gak meneh. Pun kalian 150 pun nggih, cari bang boleh saya tak pikir. Gayanya bakal lah ngono. Ampun dipikir, saya sepurane Pak urung entuk, sepurane sampeyan tinggal malih. Ning mlakune alon-alon pengen diceluk. Wis kadung seneng, gayane pembeli nek kadung seneng. Menyang 250 gak entuk nang mlaku alon-alon. Yen berharap dipanggil. Dapat 5 langkah kok dipanggil bener sama bapak. Mbak, ini mbak. Menunggu gak langsung diwenehke kok. Tambah mbak ini. 250. Kayane bakal. Sampeyan mboten nek angsal nggih 250 mlaku meneh. Tambahan lho. Aduh bapak. Wis mbak, laris. Wis gak apa-apa kanggo sampean laris, tapi aja kondo-kondo sapa-sapa lho. Aja ngomong wong iki ning kanggo sampean tok laris. Akhire kena sampean, yes, seneng banget padahal kelarangan. Nikmat karena habis kesulitan tadi. Kalau nggak ada kesulitan nggak nikmat. Contoh satu lagi, Mas, misalnya lagi diri di tepi jalan, pas ning pinggir jalan, toko kaduan ketok ono bocah wadon pas sepeda motor, ke bocah payu. Hanya nang wadon ayu toko kaduan wis ketok ayu. Wong wadon ayu toko kaduan wis ketok ayu. Lah nek Purworejo iki parek ora cetok. Numpak sepeda motor akhirnya sampean lerekke. Sampean deg lah kok gampang bocah wadon. Lah mandek teman direm. Apa Mas? Akhirnya kamu, Mbak, aku seneng sampean. Lah sing wedok, aku ya seneng. Terus sampean ngomong, "Mbak, sampean gelem tak rabi?" Gelem. Gampang banget. Yakin sampean malah bingung. Bocah iki waras apa edan? Wong urung kenal jenenge sapa mengen ndi kok gampang banget. Aku seneng sampean, aku ya seneng. Sampean gelem tak rabi? Gelem. Mesti
jiwa ini. Malah bingung sampean. Orang penak nikmatnya kalau melalui proses kesulitan, penantian, udah waktu nungguin pas beda motor dilerek, malah melengos, berbalas, penasaran, ditenono sesuatu tak tegang meneh gue. Purworejo kan pantang menyerah, cegat meneh, lewat bapak mandek, tak kenal ngelerek uang berbalas, makin penasaran. Akhirnya diselidiki, kita mau main mendi tuh yo, bro, desa apa kampungnya? Google, nah tiba-tiba kok bocah Google RT itu. Gelibet no RT itu, ketok bocah wadon kuwi mlaku bareng koncone yang didekati temennya tadi. Mbak, sampean kenal? Koncoku kenal. Aku nyuwun nomor WA-ne, Mbak. Terus enten nomor WA-ne. Mulai seneng. Langsung dicak, kirim ke sret. Lah kok diret tok ora dibales. Iya. Iki maksud tok ora dibales, makin penasaran. Ngecat meneh, kirim ke ora dibales. Akhirnya berusaha bikin kata-kata yang menyentuh. Dikirim ke sret. Tersentuh hatine bocah wedok kuwi bales langsung godhong waru rupane abang. Ditempelke pipi sing tekan ting. Yes. Dia kata-kata meneh iso nelpon iso video callan. Yes. Ngono kuwi nikmat jenenge. Lah nek kaya arep mang gelem tak rapi, Mbak. Malah bingung. Makanya ngomong kok langsung nyuguh-nyuguh apa nyuguh-nyuguh ya? Ujuk-ujuk langsung jadi bupati tanpa kampanye, tanpa belusuan yang kampung, tanpa repot, gak nikmat. Ini bupati ini dagelan. Ya kudu rekoso dhisik. Nikmat meneng kantor iki sana. Halo. Sehingga sampean disuruh kerja. Tujuannya apa? Untuk bisa menikmati hasil, agar hasil yang didapat jadi nikmat. Manusia itu kan punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya. Sama lo gak nyapo-nyapo, moro-moro nomor duit, orang penak menunggu nikmat. Tapi turu misal batal orang tumpaan duit, orang penak, yakin orang nikmat. Ya percaya banyak ratau di duit oke. Nggak nikmat itu kalau bersusah payah dulu, peras keringat dulu, terus nerima duit, masya Allah nikmat. Makanya aku ceramah dhisik. Nikmat, tahu-tahu sini langsung dikasih, nggak nikmat. Loh, saya kira badai sampeyan dijawab, tak kasih teka-teki tapi tolong dijawab. Pilih mana? Pilih mana? Nggak ngapa-ngapain langsung punya anak sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak, pilih mana? Ngapa-ngapain dulu, wong yang enak itu ngapain-ngapainnya. Nggak usah pakai ngapa-ngapain langsung punya anak, nggak enak. Yang enak itu ngapa-ngapain dulu. Paham? Paham? Coba misalnya Bapak Ibu pilih mana? Ngerawat anak hasil usaha sendiri sama ngerawat anak hasil usaha orang lain. Pilih mana? Pilih hasil usaha sendiri walaupun penceng. Penceng hasil usaha sendiri yuk. Paham? Paham? Maka kerja itu ibadah. Nggak kerja nggak dapat pahala, kerja dapat pahala. Nggak kerja nggak dapat pahala, tapi tetap makan. Kalau soal makan jangan khawatir, asal hidup mesti makan. Jangan takut kalau nggak kerja nggak makan. Kata siapa? Banyak orang nggak kerja tetap makan. Nah, anak kecil-kecil itu kerja apa? Nyatanya yang makan. Bahkan ada orang sakit parah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau urip makannya tok lorah. Itu sebelah-sebelahnya ya banyak kue, pakai jajan, pakai buah. Padahal dia nggak kerja. Yang seneng yang nungguin. Kate sing nunggoni gayane pinter. Ana jajan enak sing loro ditekoki. Iki mbok kangen ora? Nek ora mbok kangen yo karoane.
Gelem sing nunggon. Sing lara tambah ngenes. Nganti pesen aku mau ditunggoni wong kuwi. Sampai yang udah cukup waktunya ini. Ya lembur demo nang bupati di sini. Subhanallah. Makanya kita disuruh kerja. Lah kerja ibadah juga gitu sesuai profesi. Halo. Ya Allah. Ibadah bisa iso apa? Jangan memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa bukan semangat dong. La yukallifullahu nafsan illa. Maka ibadah itu sebisanya. Jangan memaksakan diri. Beragama memaksakan diri, gak bener. Rumahnya loh. Woi. Bisamu apa? Ya di situ ibadahmu fokuskan, prioritaskan. Nek iso ngaji, mulamo dadi kiai. Tapi nek ora iso ngaji, tolong ojo dadi kiai, bingung ke wong akeh. Ora iso ngaji ceramah tekan ngendi-ngendi. Kulecene, aku salah sing disampaikan. Keren iki kliru sing disampaikan. Ora iso ngaji ojo dadi kiai. Terus bantu kiai, ngrewangi kiai. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang nyangoni wong budal perang dapat pahala sama dengan yang berangkat perang. Sopo wong nyangoni kiai. Apa wayah iki kok diguyu? Sopo wong nyangoni wong berangkat perang entuk ganjaran padha karo ganjarane sing berangkat perang. Sopo wong nyangoni kiai entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Keren. Nanti bupati ini. Sekda. Ya Allah, sesuai profesi. Halo. Sampean kalau bisa ngajar silakan ngajar di madrasah. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya jangan ngajar. Muridmu koplak kabeh kok. Gurune ra iso mulang kok. Mikir belum ndase muridmu. Kalau suaramu enak, silakan adzan. Suaramu gak enak, orang usah adzan, ngerusak kuping. Suara nggak enak, rebutan mic. Mikir godot-godotan sampai molor. Nyapa mik kok molor dowo. Godot-godotan kepingin adzan. Sadar kalau suaramu nggak enak nggak usah adzan. Ya tukang nyapu. Untuk ngersiki telek cecek. Ya padha wae kuwi. Lah nek suaramu enak-enak ngene iki, semangat ning masjid. Ngono lho. Jangan yang tua yang adzan. Yang enak-enak suara pagi. Tarhim kayak tadi menjelang subuh. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Enak anakku kalau mau. Tadi itu nggak ada powernya. Lu jelas kalah. Assalatu wassalamu alaik. Ora penak ya ora laris omonganmu. Sing marake laris ya kepenake kuwi. Kalau suaramu enak, adzan. Enggak enak ya jangan. Ngono. Kalau punya keahlian di bidang organisasi, bikin organisasi. Lingkunganmu belum ada jamaah tahlil, bikin jamaah tahlil. Apa jadi ketua, apa jadi anggota. Sama pentingnya, ketua penting, anggota penting, enggak usah rebutan. Anggota semua nggak ada ketuanya, bingung. Apa mana ketua tok gak dua anggota, edan. Makanya anggota Polres penting, Kapolres penting. Anggota tok nggak ada Kapolres, bingung nggak ada komando. Kapolres tok karena anggotane, edan.
podo pentingnya kok kayak gini. Sampean semua yang hadir di sini, Pak Bupati penting, Pak Sekda penting, Pak Kapolres penting, Pak Kasdim penting, ketua, wakil, anggota DPRD penting, nek nyumbang. Nek datang lalu mangan kok yo kayak tunggale, Bro. Yang penting sumbangane. Ini anak-anak penting semua. Sampean yang hadir di sini penting semua. Saya agak penting. Coba saya disuruh sendirian ceramah di sini, insya Allah saya nggak berani, lah. Nggak ngomongin, saudara. Mari bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, saudara. Nggak berani saya. Makanya kira nggak capek apa iya kamu lu nyamun nih cerewet ini udah 2 jam tadi kok oleh rampung ngomongan pokoknya iya ya kullu ya'malu ala syakilati, berjuang, beribadah sesuai profesi. Kan udah pernah saya sampaikan, kalau tentara ibadahnya apa? Ya pertahanan, keutuhan NKRI. Polisi ibadahnya apa? Kamtipmas, kondusivitas, wilayah hukumnya. Ngono, polisi bukan poso bendino, gak pas. Nanti Kapolres kasih himbauan, instruksi seluruh anggota Mapolres Purworejo diwajibkan berpuasa setiap hari. Nanti ada orang lapor kehilangan motor, Pak lapor motorku hilang, urusan dewe, aku lemes kosong. Gak diterima itu puasanya polisi-polisi. Menurut makanya Kapolres puasa jarang-jarang nggak apa-apa. Yang penting wilayah hukum aman. Menurut seneng Kapolresnya males kosong. Makanya tambah lemu. Menurut anaknya urusanku karo deh. Karena tersinggung tak mutasi yang berarti. Personaliannya bolokku kok. Izin komandan. Saya sudah biasa ngisi di Mabes Polri, bintang-bintang kok sing tak depi. Kuwi lagi opo. Omane AKP seret. Wes meneng ya. Dasar pisan. Bupati yang berjuangnya melalui bidang pemerintahan. Ini sesuai bidang masing-masing. Kiai wiridan, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Hafidu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Razak ya Razak ya Rasul, ya Dana. Bangun masjid kehabisan semen, Dana. Itu orang kiai. Kalau orang kaya jangan wiridan ya Hafidu ya Nasir, ya Hafidu ya Nasir, jangan. Ya semen ya pasir, ya semen ya pasir. Beda wiridannya. Ngono. Wes mah tambah meneh kurang yang undang meneh tahun kapan-kapan. Rasulullah itu proporsional membagi waktunya. Saatnya ibadah, saatnya kerja, saat kumpul sama keluarga, kumpul keluarga, saat istirahat, itu Rasulullah. Ceramah, istirahat. Boleh aku sekaput, mau kene bertanggung jawab ya. Aku tahu kamu tuh udah terlanjur sayang sama aku. Sama sih, aku juga sayang banget kok sama kamu. Kangen banget. 2 tahun yang lalu, subhanallah berkah, tahun ini juga luar biasa lebih berkah. Apalagi kalau tahun depan masih ngundang saya lagi. Cuma ya itu tadi. Ya, sama-sama kita berdoa mohon Allah SWT mudah-mudahan Purworejo tetap kondusif. Oke, di bawah kepemimpinan beliau aman,
sejahtera, makmur. Kita semua yang hadir mendapatkan maslahat manfaat barokah fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.